Ya, sudah on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat rekan-rekan all team ya di Bursa Kuliner. Ya, selamat datang juga ya untuk teman-teman yang baru ya, ada Mas Ferry, Mas Gilang, Mas Kevin juga ya, sama Mbak Nesa ya, gitu ya. Kita di sini satu tim ya, semuanya memang dari awal saya poles semua ya gitu, walaupun memang dalam perjalanan yang dalam waktu sebulan ini ya, saya yakin kalau teman-teman istilahnya dalam respon ya untuk belajar atau untuk training ya, apalagi kalau sudah minimal punya basic kan insya Allah nggak terlalu lama itu gitu ya. Jadi hari ini saya akan membahas ya, mungkin untuk nanti secara teknis. Yang pertama itu secara nanti jadwal ya, insya Allah ini sudah tak bikin gambaran ya. Nanti pun kalau misalkan istilahnya kok ada sebuah rollingan atau mungkin janjian ya sesama rekan, itu nanti sambil berjalan nggak apa-apa. Jadi kita nggak terlalu saklek tentang harus jam ini kayak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah poinnya, untuk setiap shift itu ada cooknya dan ada waiternya ya itu. Terus karena ini masih banyak juga yang baru ya, makanya nanti akan saya katakanlah sinkronkan ya kombinasinya, walaupun mungkin nanti ada juga yang misalkan ini Wahyu sama Vinka di shift 1, nah nanti saya membackup untuk yang shift 2 juga ya, misalkan nanti ada Ferry, Kelvin gitu kan. Nah ini Mbak Nesa kan jamnya kan jam 11 sampai jam 11 malam ya. Sebentar, nanti saya jelaskan dari awal aja ya. Nah, oke, langsung ke ini ya, langsung untuk ke jadwal itu. Memang saya kemarin kan sudah berkoordinasi dengan Mbak Atika. Mbak Atika itu teman part time itu. Dari kemarin memang selain saya untuk memenuhi kuota jumlah SDM-nya gitu kan, jadi kita kan belum bisa melihat nih siapa orangnya, skillnya bagaimana, akhirnya kan belum secara istilahnya pasti ya menentukan jadwalnya ya. Jadi ini istilahnya dengan cepat ya saya bikin ini ya, dari kemarin Mbak Atika ngirim ke saya ya. Memang jujur ini benar-benar butuh fokus dan benar-benar bagaimana mematchingkan setiap shift ini benar-benar siap untuk melayani customer ya. Jadi untuk yang katakanlah shift 1, shift 2 untuk sementara ini mungkin yang katakanlah senjatanya gitu ya, mungkin yang lebih sering ramai di situ. Kalau shift 3 saya amati juga ya mungkin kemarin sempat di omset berapa Mas, 150-an ya, 150-an. Tapi kembali lagi juga memang bagaimana cara melayani itu penting ya. Kalau misalkan sebenarnya pun kalau malam itu juga banyak katakanlah apa ya, kalong gitu ya, orang-orang yang masih bekerja atau pulang malam itu juga sebenarnya masih ada, dan mereka masih kebanyakan penongkrong juga ada. Tapi kembali lagi memang saya menyoroti bagaimana kita menservis, kita menyajikan makanan dengan cita rasa yang oke gitu kan. Nah itu karena saya di shift 3 itu kan malah belum pernah sama sekali tak jagongi kayak gitu. Cuma waktu itu memang pas saya lagi nata-nata ini ya untuk table kitchen sama tempat ya waktu itu, tapi lembur ya waktu itu. Tapi itu kita kan belum melayani untuk serving. Terus tadi malam saya juga sambil tiduran sambil melihat, begitu memang masih sedikit low kayak gitu ya. Jadi kembali lagi poinnya memang bagaimana kita menservis ya dengan cita rasa yang good, terus pelayanan cepat ya. Terus kasir juga nanti tidak miss ya dalam pembilingan atau perhitungan. Oke, langsung aja. Jadi ini untuk shift 1 ini mulai per besok ya. Saya tempatkan itu untuk Wahyu ya. Ini Wahyu tadi barusan WA baru mau pulang ya karena ada keluarga. Wahyu sama Vinka itu di shift 1 ya. Shift 1 kan jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, nanti Mbak Nesa itu kan masuk jam 11 sampai jam 11 malam ya. Itu untuk pertama ya Mbak. Harapannya nanti ya semoga aja nanti kan
progresnya akan naik ya dengan strategi marketing kita. Jadi mungkin nanti untuk kasir bisa kita usahakan itu untuk menambah satu SDM, jadi mungkin nanti bisa dibikin 2 shift ya begitu, sesuai dengan komitmen kemarin kan jenengan sudah menyanggupi ya begitu. Oke, nah itu nanti dari jam 7 sampai jam 11 nanti bisa di backup dulu sama Vinka untuk pembayaran ya, jenengan kan sudah biasa kan gitu ya, dan nggak terjadi miss lah ya itu. Miss 10.000 itu kemarin ya, nggak tahu itu ya, itu sih ya kecil, tapi bukan berarti masalah kecil atau besarnya ya, butuh ketelitian, butuh kehati-hatian ya. Nanti kita akan insya Allah pasang, ini CCTV baru ada 1 ya, nanti mungkin di kitchen akan kita pasang, untuk sorot di kasir juga akan kita pasang ya gitu ya. Bukan tuyul ngotak dong namanya gitu Mbak ya. Itu ya bisa jadi gitu kan, bisa hitung-hitung nota kamu tadi beli apa aja ya dan sebagainya gitu. Ya itu kembali lagi nanti ke sistem, termasuk untuk supplier dan sebagainya kan kita sudah mulai Mas tertata ya untuk logistik ya begitu. Jadi nanti dari absensi, dari jam rollingan apa jadwal teman-teman, termasuk data libur ya, semuanya itu sudah saya pikirkan di situ ya, nanti akan kita tempel. Oke lanjut. Nah nanti untuk shift 2 itu ada Mas Ferry ya. Saya coba dulu untuk Mas Ferry, terus ada Kelvin ya. Ini Mbak Nesa kan sampai sampai jam 11 malam tuh. Nah, Ferry itu kan yang shift 2 sama Kelvin jam 3 sore sampai jam 11 malam. Otomatis masih ada Mbak Nesa. Tapi saya juga membackup di sini karena ini kan katakanlah walaupun Mas Kevin alhamdulillah sudah paham ya Mas ya, apalagi juga sudah bisa ngasihin juga ya kayak gitu. Nanti saya juga membackup di sini ya. Jadi nanti saya waktunya bisa dikatakan fleksibel ya, tapi saya tetap memonitoring semua ya. Dari Wahyu misalkan saya nanti tugaskan untuk marinasi ayam dan sebagainya. Dari awal itu saya sudah edukasi kayak gitu, dan saya juga mencicipin, saya coba kayak gitu ya. Terus jadi nanti saya fleksibel di sini ya jamnya. Tetap nanti untuk jam-jam darurat itu jangan sampai loose kalau saya gitu. Terus di shift 3 nanti ada Mas Gilang ya sama Ade ya, itu udah paham ya kan Mas ya, jam 11 sampai jam 7 itu nanti sama Ade. Nah nanti untuk Mas Wilda ini memang rencana kan ada service delivery gitu kan. Nah ini sementara nanti mungkin untuk membackup untuk teman-teman jadwal yang pas hari libur ya, bisa diperbantukan di situ. Karena apa? Karena delivery ini kan belum dirilis, dan kalaupun misalkan dirilis pun kan mungkin belum terlalu ramai, itu begitulah. Nanti Mas Wilda juga membantu untuk section area, artinya nanti untuk apa ya, nyapu, ngepel, termasuk untuk toilet, karena di sini kita kan toilet bersama dengan karyawan bawah Mas, walaupun di bawah memang ada toilet ya, tapi kita sebagai ibaratnya apa ya, hospitality lah bahasanya ya, di dunia F&B kan harus istilahnya juga menjaga kebersihan ya. Jadi nanti pelanggan juga nyaman ya, apalagi juga ada tempat sholat yang beragama Islam, monggo melakukan kewajibannya. Terus untuk istilahnya kita dalam hubungan satu atap dengan teman-teman karyawan bawah, katakanlah karena masih ada kedekatan secara emosional dengan Bapak, katakanlah dulu kan Bapak pernah jadi manajer juga di Bursa Kampus ya, mungkin di tempat yang dulu ya, di sana sebelum di sini itu kan. Jadi benar-benar kita harus menjaga secara sikap ya, bahasa dan juga kebersihan itu ya. Jadi kemarin memang awal-awal ya mungkin shift 3 itu kami ya, jadi kemarin kan sempat pesing gitu kan, terus ada dari istilahnya karyawan situ menyampaikan ke saya gitu, tapi saya memang sebelumnya malah sudah menyampaikan ke 2 orang, Pak, Bu, kalau misalkan ada ini bilang ya gitu, karena saya menyadari SDM-nya kan berbeda-beda dan respect-nya berbeda-beda itu kan. Makanya penting juga untuk grooming penampilan di dunia F&B itu penting ya. Dari rambut ya, kumis dipotong, kuku apalagi yang nggak boleh panjang, kayak gitu ya. Tampilannya juga kita berhadapan langsung dengan customer, entah itu waiter, kasir ya, atau mungkin di cook ya. Orang kita kan konsepnya kan apalagi open kitchen ya. Kalau misalkan lihat berantakan kayak gitu kan kita akhirnya juga minder izin toh. Nah makanya selain kecepatan juga, selain cita rasa juga untuk tempat juga harus rapi, bersih, tertata. Jadi kita tuh kerjanya udah cepat ya, ya nggak Mas? Ya, kalau di dapur kan kayak gitu ya. Cuma memang saya memaklumi kalau baru awal-awal kan adaptasinya ngapalin nih. Oh, ini bumbunya di sini. Oh, ini naruhnya di sini. Walaupun memang dengan ruang
lumayan terbatas, tapi nanti kita akan tata ulang kembali ya. Walaupun itu sebenarnya kemarin sudah kita tata gitu kan, tapi nanti bagaimana biar kita kerjanya itu akan lebih enak ya. Termasuk kayak mungkin kalau saya misalkan kita kan menunya lumayan nih ya, termasuk untuk wajan ya. Jadi misalkan untuk goreng ayam ya, ayam tepung sendiri, untuk pisang sendiri gitu kan. Untuk roti bakar juga pakai teflon gitu kan, jangan disamakan, termasuk untuk apa cutting board atau talenan gitu kan, termasuk juga pisaunya ya, diusahakan untuk sendiri-sendiri gitu kan. Makanya nanti apa akan kita bikin itu bila perlu kayak baskom juga penting juga itu ya. Itu misalkan mau dibikin tulisan itu kan ada warnanya beda-beda. Kalau secara profesional manajemen di kitchen memang itu kayak cutting board itu dari warna itu sudah paham. Kalau yang benar-benar orang kitchen misalkan warna hijau itu untuk sayuran ya, kalau untuk misalkan warna merah itu untuk daging gitu kan, ada juga warna coklat untuk daging yang sudah matang itu Mas. Jadi ini saya berbagi pengalaman, jadi beruntunglah kalian di sini yang katakanlah entah itu masih low pengalaman atau sama sekali belum berpengalaman, jadi saya sharing itu nggak eman-eman ya. Selain dengan dibayar yang tadi saya bilang ya, kalau di sekolah dengan ibadah atau di LPK dengan bayar, di sini dengan sambil belajar juga dibayar ya. Tujuannya juga untuk dengan sendiri. Jadi apa dan pesan saya juga ya, dimanapun tempat ibaratnya saya pun jadi leader dimanapun tempat ya, atau mungkin dulu pas saya punya karyawan juga, saya selalu menyampaikan ke teman-teman itu yang kayak tadi, kerja anggaplah kayak dolan, jadi kita nggak terbebani dan kita fokus dengan job desk kita itu kayak gitu ya. Kita membangun sebuah lingkungan kerja yang nyaman, yang humanis ya. Jadi nanti kan timbulnya romantis ya, tapi romantisnya bukan romantis terus pacaran terus ribut terus jadi akhirnya kacau gitu ya. Kita harus bersikap profesional ya, itu gitu ya. Jadi ini kan apalagi teman-teman masih dalam istilahnya proses adaptasi dan evaluasi atau training ya, nanti dari istilahnya kemampuan jenengan itu kan akan menentukan layak enggak kita untuk diangkat. Kalau sudah diangkat kan otomatis upahnya juga naik ya, kayak gitu. Terus tadi saya mau bilang apa, terus jangan baperan ya, yang saya bilang gitu ya, terutama untuk cewek-cewek ya Mbak Nesa ya. Ya kalau ada apa-apa bilang aja Mbak, itu misalkan Mas Ade nakal gitu kan, bilang aja sama saya misal ya. Tapi saya jadi orang itu semuanya menampung ya, menampung aspirasi ya, mendengarkan kanan kiri kayak gitu. Jadi saya tuh istilahnya harus bijak ya. Jadi ketika orang ngomong apa itu nggak langsung saya percaya 100%. Makanya kalau saya report itu by data gitu ya, by data. Terus ini dipikir bagaimana secara sesama, termasuk untuk istilahnya membuat aturan atau sebagainya ya. Jadi kita maklum karena memang selaku bapak atau keluarga dari bapak itu ownernya kan nggak di sini. Jadi memang saya lebih benar-benar memonitoring semua itu gitu ya. Nah untuk hari ini nanti kan ada saya, terus sementara Mas Kelvin dulu Mas kayak gitu. Terus kan ini Mbak Nesa ya, sekalian aja karena udah berangkat hari ini. Nah untuk besok jenengan sudah mulai di jam 11 kayak gitu. Nah nanti untuk jatah liburnya lagi saya koordinasi dengan Mbak Atika dengan random jatah liburnya saja itu gitu. Yang intinya nanti sambil proses berjalan kita akan tata, entah itu dari sistem, entah itu apa dari cara pengolahan, entah itu dari standarisasi resep ya. Kemarin alhamdulillah kan walaupun awal-awal itu kan saya sering menyampaikan secara lisan ya, kadang misalnya lagi rame atau lagi saya ngerjain apa nggak sempat tervideo gitu kan, tapi sudah banyak juga video-video tentang edukasi, termasuk cara bikin kuah bakso ya. Itu nanti memang saya akan tekankan ke Wahyu. Nanti kan teman-teman kalau istilahnya memang pinter atau punya basic masak kan wis paham, apalagi ini sebenarnya menu-menu simple ya. Indomie goreng nanti diolah lagi kondimennya, kalau misalkan Indomie goreng spesial itu nanti ada sosis ya, sayuran. Terus kalau yang Indomie goreng itu nanti telurnya digoreng, kalau Indomie rebus atau merebus ya, kalau Indomie kan merek ya, mungkin ada yang merek lain yang rebus nanti telurnya direbus gitu kan. Nanti telurnya by request mau minta well done matang atau medium setengah matang. Kadang ada juga yang misalkan Indomie goreng Mas saya minta double X gitu kan, atau mungkin atau bahasa gampangannya telurnya 2
itu gitu ya. Jadi istilah teman-teman di sini saya memberikan wawasan itu juga biar menyeimbangkan. Ketika misalkan customer misalkan bilang, Mas, saya pesan Indomie goreng satu tapi saya minta double egg ya gitu. Lah misalkan jenengan nggak tahu kan tekan banget ininya gitu kan misalkan ya. Tapi ya saya maklum gitu kan, nggak apa-apa kalau memang itu. Tapi kan minimal tahu kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan wis server waiter orang ngerti, bagian kitchen orang ngerti double egg siapa? Tak apa arep takon anu itu customer, Pak, dan double egg siapa gitu. Lucu kan gitu kelihatannya loh. Nah, itu ya, jadi saya juga di sini istilahnya memberikan edukasi ya, jadi nggak cuma hanya secara sistem atau nanti job desk-nya jadi pengetahuan-pengetahuan di dunia F&B. Apa-apa itu Mas nanti sambil jalan gitu ya. Untuk sistem-sistem yang lain ya, atau mungkin nanti masalah MOU, nanti kan Bapak pulang hari Sabtu, nanti bisa menyusul dengan sesuai apa yang kemarin pas interview saya sampaikan itu gitu ya. Terus termasuk tadi jadwal libur nanti akan saya koordinasi dengan Mbak Atika ya. Jadi insya Allah mulai besok ini shiftingnya sudah kayak Mbak Nesa sudah di jam 11 sampai jam 11 malam ya Mbak gitu. Dan nanti dengan pematangan untuk di sini untuk kasir gitu ya kayak gitu. Nanti juga ada Mas Kelvin, ada saya juga. Secara garis besar kan jenengan kemarin sudah tahu gitu kan ya. Terus nggak ada selisih juga walaupun kemarin didampingi terakhir sama jenengan ya Pak Vinka kayak gitu. Ya soalnya kalau pembilingan itu kalau misalkan salah dari awal juga nanti akan ketahuan gitu kan. Tapi kan Mbak Vinka kemarin juga berangkat sore, berarti kan jenengan overall aman kayak gitu. Tapi jenengan juga nggak perlu takut gitu kan. Sebenarnya itu gampang, itu kan matematika dasar gitu kan. Ngikutin aja menunya, oh ya ini paket satu gitu kan, di sistem itu kan sudah ada paket satu, klik gitu kan, tinggal jumlahnya berapa, terus ada orderan lain enggak. Nah itu juga penting yang saya sampaikan ya, yang tadi memang enggak sempat record ya, yang tadi kita sedikit intro mekanisme dari kertas order. Nah, mungkin nanti yang teman-teman yang baru ini nanti akan saya kirimkan lagi untuk video edukasinya untuk nanti bisa dilihat, entah itu nanti dalam cara pengolahan bahan baku atau mungkin dari welcoming the guest dari waiter sampai duduk, sampai taking order, sampai masuk ke kitchen ya, terus disiapkan dari kitchen, lah nanti kertas order itu masuk ke bagian kasir untuk dibilling. Makanya itu nanti saya lagi minta dari kemarin ya, minta nanti cetakannya akan agar diperbesar ya sedikit kayak gitu. Ya sebenarnya itu sih ya kemarin sudah bisa ya, yang saya contohkan di grup itu kan udah jelas sebenarnya. Ya makanya butuh fokus dengan ya, sing seneng begadang ya dikurangi begadangnya, melihat jenengan jam kerjanya ya. Mas Gilang kan kayaknya seneng begadang ya, tak nasib telu disit gitu kan. Ya apapun itu memang pas lagi kita interview dan pemantapan kan sudah saya istilahnya apa ya, kesepakatan ya harus mengikuti aturan kebijakan dari perusahaan. Memang kalau untuk wanita itu memang nggak boleh di shift 3 itu gitu ya. Marah siapa ngomong karena setan apa tuyul nongol jerit-jerit anak duit nongol aja tinggal lunga gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah kalau di sini harus seperti lah apa tuyul lah gitu ya, makanya butuh kejelian ya semuanya itu. Ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Silakan. Nah untuk seragam nanti kita juga sambil jalan Mas ya, karena yang kita maklum kan ini baru lahir lah, katakan sebulan, memang sudah terpikirkan kayak gitu, tapi saya mengamankan yang urgent-urgent dulu ya, termasuk kelengkapan istilahnya jumlah SDM, terus jadwal gitu kan, untuk sistem-sistem yang penting lainnya. Kalau untuk sementara ini ya pakai dulu yang istilahnya bebas tapi sopan itu gitu ya. Kalau untuk waiter memang syukur sih nggak pakai kaos ya, tapi juga banyak kafe-kafe di tempat lain ya, memang di dunia F&B itu sebenarnya asik ya. Sekarang cari kerja misalkan dia punya tato di tangan gitu, punya ya bukan piercing lah, kalau jangan piercing yang katakanlah kayak pelek ban becak di lebong nangena gitu kan, jangan ya, wis ora memper gitu kan ya. Ya saya memahami gitu kan, memang di dunia itu termasuk sedikit entertain juga Mas. Jadi kayak di kitchen, apalagi kita konsepnya open kitchen. Ya kemarin saya juga memvideokan, jadi kita ramai itu benar-benar justru membuat customer itu melihat kita tuh jadi sebuah tontonan yang mungkin unik gitu loh. Ya,
bukan berarti menunjukkan ketidakprofesionalisme ya. Makanya tata bahasa terus bagaimana kinerja teman-teman secara sistematis itu akan menjadi nilai lebih di bursa kuliner. Itu yang saya pengen seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin jarang wisata kuliner kan ya, maaf ya, di luar kota atau bagaimana ya. Kalau saya udah sampai Lombok, Bali, Bandung, Jakarta, wis tak ubek-ubek ya di dunia F&B, termasuk juga di sosmed-sosmed itu ya. Mereka tuh bisa jual storytelling mereka ya, atau mungkin cerita yang bisa membuat satu orang penasaran, jadi akhirnya kepengen mencoba. Yang kedua dari keunikan nilai tambah itu. Makanya kita di sini selain jual makanan juga syukur ada nilai entertainnya itu kayak gitu ya. Jadi itu kan akan membuat nyaman betah customer, tapi juga istilahnya situasional gitu kan. Contoh misalkan kalau mau ambil foto atau video gitu kan, terkadang kan customer itu kan ada yang mungkin anti ya dengan kamera video ya. Kalaupun misalkan mau minta review boleh, tapi kita minta izin dulu ya, itu minta izin dulu ya. Terkadang kalau saya misalkan ambil video ya cuma ya untuk report lah, ini kondisi kayak gini ya, kayak gini nah gitu, walaupun kameranya ke sana mata saya ke sana misalkan seperti itu ya, gitu. Jadi ambil momen ya, ya itulah harus cerdas juga di situ ya, gitu. Terkadang kan mungkin orang itu kaget juga ya, mungkin lagi selingkuhan gitu di video kan mesti langsung parno gitu kan ya, bisa jadi gitu loh. Aduh dia mau ketemu apa lagi nanti diposting, dia mau viral BK gitu kan, BK sosmednya BK viral gitu kan, nanti nongol di situ kelihatan sama istrinya atau kelihatan sama pacar yang satunya lagi, kan bisa jadi ya. Makanya harus perlu kecerdasan di situ ya. Ada lagi pertanyaan? Bagianku resepnya itu kita catat atau ngapal? Ya, jadi karena memang kemarin belum sempat, sebenarnya sudah terpikirkan Mas kayak gitu, tapi memang cook itu memang butuh feeling juga ya. Makanya saya lebih memang secara teoritis, dalam arti secara tertulis memang penting ya, tapi juga tidak kalah penting kayak video itu ya. Nanti juga sambil jalan jenengan akan paham ya, oh segini, oh segini. Kalau saya rasa memang akan lebih meresap ketika nanti jenengan melihat langsung gitu kan, nanti sambil jalan lah. Apalagi kan ini menunya menu simple sebenarnya kayak gitu, gampang itu Mas kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditakar dan sebagainya, misalkan kayak di YouTube ya, jujur kalau di YouTube itu juga ada yang cuma sekedar mencari konten gitu kan ya, jadi cita rasanya juga belum tentu dikatakan. Kalau ngomongin masalah masak ya, itu kembali lagi ke selera masing-masing ya. Jadi nggak bisa disamakan kayak ilmu matematika yang katakanlah ilmu pasti, kalau angka kan pasti ya, tapi kalau masalah soal masak ya, makanya kenapa di YouTube atau dimanapun mesti ada misalkan ayam goreng bumbu kuning ala chef ini, terus yang satunya lagi ala chef ini kayak gitu kan. Kembali lagi belum tentu yang chef yang satu sama yang chef dua bisa dikatakanlah mutlak chef satu ini lebih enak terus menjadi patokan, belum tentu. Contoh kayak kita penjual misalkan kita jualannya di area Purwokerto gitu kan, kita jualnya menu makanan dari luar Jawa ya, katakanlah misal ya, walaupun tetap ada yang suka itu misalkan jual ayam betutu misalkan seperti itu ya, walaupun mungkin kita bikin sama persis dengan ciri khas yang di Lombok atau di Bali misalkan seperti itu, tapi belum tentu juga sama lidah wong Banyumas suka ya. Jadi kembali lagi itu kalau masalah tingkat kasta cita rasa itu kembali lagi ke selera yang makan. Makanya kenapa dalam sistem dagang kalau di dunia F&B, walaupun kita senang suka atau bisa memasak mengolah itu, tapi kan kita mindsetnya kita jual itu apa yang disukai oleh customer, bukan apa yang kita sukai ya. Wong kita jualnya kan ke customer gitu kan, itu seperti itu ya. Itu hanya sedikit sharing aja ya. Itu nanti insya Allah sambil jalan Mas Ferry ya, gampang lah, aman gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti apa? untuk sekarang berarti saya berangkat sih. Oh ya. Nanti ini kan saya lagi ini koneksikan ke Mbak Atika. Jadi nanti jenengan sudah di shift 3 ya Mas? Mulai sekarang.
Ya nanti malam. Oh nanti. Iya, Sudika kan jam 11. Oh. Lah, besok paginya sudah Wahyu sama Vinka. Ya, nanti kan Mbak Nesa jam 11. Itu. Lah, terus shift 2-nya nanti Mas Ferry, ya, Kelvin, Mbak Nesa kan masih ada. Lah, disitulah nanti saya ikut memonitoring. Ya, waktu saya fleksibel. Kayak gitulah. Nanti untuk jatah libur yang di backup oleh Mas Wilda sementara. Gitu. Paham Mas Gilang? Ya, kalau nggak ada yang paham atau gimana, bilang aja. Ya, kalau misalkan ada yang misalkan, oh tidaklah keberatan, kalau kita kan membuat semua aturan, insya Allah bijak dan adil merata. Ya, kalaupun misalkan kok ada keberatan, ya aja diangkan, terus ujuk-ujuk nanti keluar ya, nanti kan MOU-nya kan itu Mas. Jadi intinya, jenengan sudah direkrut, sudah diberi kesempatan, datang dengan baik-baik, ketika misal istilahnya kok ada rencana lain dan sebagainya, sampaikan dengan baik-baik ya, secara langsung, dan sudah menjadi konsekuensi ya, boleh kita boleh dengan keluar ya, tapi kan itu ada tenggat waktunya ya. Tujuannya apa? Jadi nanti kita bisa merekrut untuk pengganti yang baru, tujuannya itu. Kalau dari MOU kemarin awal-awal itu malah harus sebulan stay di sini ya, tapi mungkin nanti akan saya koordinasikan dengan Bapak secara fleksibilitas. Jadi ketika nanti saya sudah dapat penggantinya, ya monggo. Lah nanti kan uang itu bisa keluar. Ya, ini pernah kejadian kemarin. Itu anak masih training ya, sekitar berapa hari ya Mbak? 10 hari. Nah, itu anak training. Ya, itu masuknya apa? Bisa itu masih training ya, jadi apa, dia itu sebenarnya posisinya untuk di veter ya, tapi karena dia mungkin sedikit ada kemampuan di cook gitu kan, makanya saya sedikit belajarkan ketika memang dia lagi santai nggak taking order atau melayani customer, saya ajarin juga di situ ya, sesuai kesepakatan. Untuk training kemarin kan 1 juta katakanlah, sama Bapak digenepin kalau misalkan persentase sehariannya itu 40.000 ya. Bila lah dia itu secara attitude kurang baik ya, keluarnya seenaknya saja ya. Lah saya sudah istilahnya berkomunikasi secara persuasif, saya pun nggak memarahi, Mas ya, syukur kalau bisa jenengan itu tetap berangkat, walaupun katakanlah 1 atau 2 hari, saya tetap mengusahakan biar cepat ya, untuk mencari pengganti. Jadi nanti kita bisa mengeluarkan uang trainingnya, kan fair play ya, tapi tetap nggak mau ya, gitu. Jadi ini jujur cerita saya kok, jadi gimana, jadi apa, sempat WA sama si ini Vinka, lanjutlah WA-nya mungkin disadap atau ketahuan sama pacarnya, akhirnya ribut gitu kan. Nah itu yang mungkin kadang suka non teknis, jadi membuat suasana kerja nggak nyaman. Makanya kita jaga betul, kita harus bersikap profesional gitu kan sama rekan kerja, terus kita juga bertanggung jawab sama tugas job desk kita gitu ya. Jadi itu aturan kan dimanapun tempat memang seperti itu, makanya kita saling menjaga aja ya gitu. Kita pun nggak mau terlalu kejam, istilahnya kayak menjajah itu ya enggak, itu kita fair play lah gitu, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Cukup. Vanessa? Kalau yang ada ditanyakan ke saya saja. Kalau Mbak Gusti kan dia sebentar lagi kan dia mau KKN, begitu. Nggak apa-apa, tanyakan saja ke saya. Jangan lihat muka saya yang kelihatannya mungkin sangar ya atau gimana ya. Nek lagi kakek gawean kita ya segandok, beboy macam. Tapi hati saya Hello Kitty. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Contoh si Vilda itu yang di luar, itu bocah pokoknya kayak apa? Minta ampun. Ya, saya bilangin karena dia punya semangat. Lah, tujuan saya bilangin kan untuk dia juga. Ya, kalau mau jujur, ya bisa tikat. Ya, saya kalau merepotkan dengan apa adanya dengan Bapak, gitu kan. Tapi kan saya kasihan sama dia masih punya semangat, kayak gitu. Saya bina, saya poles, kayak gitu. Ya, nah, orang manutnya wis. Ya, kemampuanmu apa kok, kayak gitu kan. Tadinya dia kuk ngomongnya bahasane, entah itu kuk apa pramusaji. Kamu harus wangi, jangan bau badan. Ya, masaknya nggak bisa. Akhirnya kan menambah pekerjaan saya juga ya. Kalau saya mau egois ibaratnya ya, awal mula saya cook ya no, harap apa, tapi kan justru karena saya perhatian sama rekan kerja,
karena saya sudah terbiasa bekerja dengan sistem dan pengalaman kerja ya yang tadi saya ceritakan. Jadi saya kalau melihat istilah dengan apa seperti itu kondisinya kan, jadi saya gimana ya, kita kerja tim gitu kan ya. Makanya saya respect, tak bilang ini memang dengan gaya saya, jadi teman-teman harus bisa memahami. Makanya saya bilang jangan baperan, itu kayak gitu. Mau kadang kan karena apa, intensitas kita kan ketemunya hampir setiap hari ya, termasuk dengan saya mungkin teman-temannya gitu ya, kayak gitu. Namanya orang hilaf atau spontan dan sebagainya ya. Ya selama ini sih saya menjaga diri ya, dalam arti dalam hal penyampaian gitu. Jadi misalkan diantara Mas Kelvin sama Ade atau mungkin sama Mas Wilda, nggak bisa saya sama ratakan, nggak bisa secara bahasa atau mungkin penekanan edukasi ya. Mungkin kalau Mas Wilda sama Mas Kelvin, karena Mas Kelvin dulu juga udah pernah basic di Java Edited ya, walaupun steward, tapi 1-2 hari Mas Kelvin sudah paham ya. Dia berdiri di depan table kitchen kayak gitu, walaupun saya sempat pas lagi baterai nggak ada customer, Mas udah nggak apa-apa sambil duduk nggak apa-apa. Kalau saya itu mudah ya, jenengan fokus dengan job design jenengan ya, pekerjaan selesai gitu ya. Contoh kayak misalkan kemarin Mas bilang mainan HP, apalagi ngegame ya, itu nek mau game, wah wis parah gitu kan ya. Saya gini, dimanapun tempat, kalau yang profesional manajemen memang kalau pas lagi jam dinas kan nggak boleh mainan HP tuh ya. Kalau mau tak sakukan seperti itu bisa, tapi boleh mainan HP sekiranya yang memang penting ya, boleh ya. Apalagi kan jam kerja udah sangat fleksibel, cuma 8 jam ya. Jadi kalau saya pegang HP itu pegawainya kayak akeh banget yang lewat HP koordinasi sana sini itu gitu, biar lebih fokus ya. Umpamanya sekali-sekali apa balesi pacare ya only lah gue Sherlock kayak mau ngondarin lagi nanti kan ya, atau kan misalkan istrinya Mas Ferry kayak gitu ya, boleh lah ya. Yang penting kerjaan beres, fokus, jangan sampai nanti customer tidak terlayani lah, itu menjadi penilaian juga ya. Itu udah, ada penilaian lagi nggak? Ada. Ya udah, ini tadi sudah jelas ya. Nanti kita sambil jalan, tujuannya untuk kelancaran kita semua ya. Semoga nanti kedepannya juga progres atau perkembangannya juga akan lebih bagus ya dari hari kemarin. Ini alhamdulillah kan sudah tertata untuk timnya ya, jadwalnya nanti sistemnya juga akan tertata ya untuk semuanya ya. Jadi saya juga sedikit meringankan pekerjaan saya, tapi tetap saya monitoring semua begitu ya. Jadi ya sebelum kita akhiri briefing ini, saya minta ya, di sini Islam semua kan ya. Nah, ya mari kita berdoa untuk apa kelancaran kita semua ya. Juga Bapak juga nanti akan saya reportkan dan keluarga ya, kedepannya ini katakanlah rumah kedua kita ya, dimana kita untuk mencari penghasilan ya. Jadi untuk mencari uang untuk hidup juga, jadi hubungannya kan seperti itu. Kita kalau hidup nggak ada uang, kayak kemarin Mas Ferry udah tahu sendiri ya Mas, wong lanang ya mau, apalagi udah berumah tangga itu gitu ya. Ya saya minta doa Al-Fatihah 1 kali aja, habis itu kita tutup briefing ini ya. Mari kita berdoa ya, doa Al-Fatihah sebelum kita tutup briefing ini ya. Dalam hati jenengan masing-masing berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih buat tim Bursa Kuliner ya, tetap semangat untuk semuanya. Timbulkan positif energi, ciptakan suasana ruang kerja yang nyaman bagi kita semua demi hasil juga yang akan lebih berkembang ke depannya ya. Amin. Itu aja dari saya, briefing pagi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.